Halo guys, balik lagi ke sama gue ZR ya. Sesuai janji kemarin gue bakal bahas cara mudah menganalisa reversal menggunakan market structure versi Pak D ya. Gue bakal bahas. Nah, sini pakai 4 jam. Di 4 jam itu kita sebenarnya pakai formasi CRT ya, ataupun sweep candle. Nah, di sini gue contohin dulu. Di sini kan sweep ya. Di sini ada sweep, candle pertama, candle kedua nge-sweep. Nah, di sini di lower time frame ini akan terjadi STH, formasi STH ataupun strong high. Kalau di bawah strong low ya. Nah, seperti itu. Ini di M15 akan terbentuk formasi STH tadi. Nah, candle ketiga ini berfungsi sebagai inducement ya. Berfungsi sebagai inducement. Nah, sini IDM. Nah, tapi nggak selalu, market itu nggak selalu seperti ini. Dia langsung taken inducement, nggak selalu. Terkadang dia tuh langsung nge-break. Nah, tapi terbentuk liquidity ataupun candle keempat. Nah, bisa jadi candle keempat yang jadi inducement. Jadi nggak harus candle ketiga kalau versi itu ya. Nah, kalau versi Pak D sendiri dia cuma ngambil trading yang ekstrim. Gue nggak tahu sih lebih jelasnya trading dia bakalan ambil yang high risk atau enggak. Nah, seperti ini kan IDM ini udah terbentuk jadi strong high lagi. Nah, maka candle ketiga akan menjadi inducement di sini. Nah, sama di sini juga. Tapi untuk memvalidkan formasi ini kita perlu ke M15 ya. Perlu ke M15, cari itu formasi strong high ataupun strong low. Sini aku gambar polanya, pola QM ya, pola QM, lalu dia ada inducement. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini di M15 harus ada pola ini. Kalaupun harga itu lari nggak menjemput inducement, kalian bisa follow, cari pola ini dan entry di bawah dari liquidity ataupun inducement, karena sejatinya inducement itu adalah pullback pertama sebenarnya, namun dia keseringan mengambil liquidity yang ekstrim plus POI. Oke, kita lihat dulu ke low time frame. Mana tadi? Oh, di sini. Nah, kalian juga bisa padukan sama Asianya itu membuat apa dulu, seperti itu. Kalian bisa padukan sama quarter untuk entry-nya, time-nya ya. Nah, seperti ini. Di sini kan udah jelas ya. Di sebelah kiri itu udah membentuk pola ini tadi. Udah gue hapus belum? Udah. Nah, sini. Dia pengambilan stop hand di sini. Pengambilan stop hand. Ini channel hitam aja. Lalu dia udah break structure di sini. Nah, break structure. Ini udah jadi pola strong high. Nah, ketika inducement sudah diambil, apa yang terjadi? Terbentuk pola lagi. Ini untuk tipe konfirmasi. Kalau kalian mau pakai konfirmasi, kalian juga bisa padukan dengan POI, entah di 4 jam, entah di 1 jam. Kalian padukan sama itu ya. Ini pada sesi Asia tapi masih. Oh ya, Asia close di sini. Nah, kalian lihat sini ya. Karena Asia itu dia ambil liquidity lalu turun sampai sini. Nah, di sini artinya apa? Artinya Asia itu bikin strong high ataupun
Asia strong high ya. Jadi liquidity ini nggak perlu diambil. Ini ASH namanya, Asia high. Ini kan juga liquidity. Tapi ketika dia membuat strong high, dia nggak perlu ngambil ini liquidity. Oke. Ketika udah ketemu kayak gini, kalian tinggal gunakan POI, tinggal cari POI. Struktur udah ketemu tuh. Nah, ternyata tadi kan udah di sini. Udah mengambil suatu resistance. Resistance H4. Kalian bisa gunakan H1. Nah, di H1 tadi jam berapa nih? Jam 2 ya. 00. Oh, sini. Nah, 23 ini closingnya 00. Sini udah saat Judas kalian udah bisa entry. Nah, di sini kan ada OC open close sebagai POI di level. Turunkan ke M15 itu area apa di situ. Nah, di sini. Nah, ini kan udah masuk ke Judas. Jadi udah ada konfirmasi di close Asia strong high. Lalu dia break, masuk di level dia junam. Seperti itu. Intinya harus ada konfirmasi di sini. Nah, kalau kalian ini nggak ada 90 cycle ya. Kalau ada 90 cycle ini kan harusnya antara Q2 Q1 Q2. Nah, ini Q1, ini Q2 nih penerusan. Ini polanya juga sama kan, strong high. Lalu dia turun ke bawah. Ini sampai New York. Lalu di New York kalian bisa lihat apa? Kita ke sampel berikutnya ya. Sampel berikutnya. Oke. Ini masih pada sesi apa nih? Oh, ini New York PM mengambil kembali liquidity karena di sini inducement ya. Inducement di sini gunakan kan resisten H4 nih, tapi udah nggak fresh. Jadi kalian bisa gunakan H1 ataupun M15. Di sini pun di H1 nggak ada apa-apa. Kalian turunkan sampai ketemu suatu POI. Nah, berarti di sini sampai ke M5 ya. Ekstrim soalnya. Tapi kan di sini udah ada inducement dan kalian tahu Asia ini strong high, jadi nggak bakalan ditembus. Kan nggak perlu takut ini ditembus. Oke, ini sudah kita ke sampel berikutnya di sini. Sampel berikutnya H4. H4 hapus dulu. Nah, ketika kalian udah tahu nih. Nah, di sini kan udah sweep liquidity. Yang penting tuh liquidity-nya udah tahu area reversal di mana. Kita tinggal continue aja. Oke, kalian tandain tuh liquidity. Nah, ini candle ketiga sebagai inducement ya. Oke, inducement. Materi ini nanti akan ada kesinambungan berkaitan sama materi yang akan kita bahas tentang range trading di tiap time frame. Nanti kita lanjut. Oke, di sini H4. Nah, di situ kan inducement-nya. Kalian identifikasi itu di situ. Di sini. Jadi kalian cuma cari pembelian di bawah area inducement ini. Nah, di sini kan di H1 ataupun M15 banyak banget nih low. Nah, nggak jelas banget di sini. Nah, kalian bisa gunakan inducement ini. Nah, kalian gunakan juga session Asia, dia buat apa?
sorry. Asia mana? Nah, di sini Asianya dia buat strong low berarti apa namanya, dia X AMD X AMD, artinya kalian bisa entry itu pada sesi New York. Nah, kalian bisa lihat di sini kan pada sesi London itu dia konsolidasi akumulasi ketidakjelasan. Ketika London udah diambil liquidity dan di sini ada inducement, kalian tinggal cari POI di bawah dari liquidity London dan juga di bawah inducement. Kalian bisa nemu pakai H4 ya. Ini aku share juga ya di TikTok kemarin. Udah beberapa minggu yang lalu ya. Di sini. Nah, di H4 nggak terlihat. Di sini cuma OC. Close candle ya. Sini. Oke, di H1 mungkin lebih jelas. Nah, di sini ada RBS. Jadi kalian bisa entry di sini untuk low risk-nya. Stop loss 15 20. Terserah kalian mau berapa dah. Nah, di sini nggak bisa targetkan sampai high-nya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita ke 4 jam. Oke. Di sini bisa kalian lihat ya. Karena candle ini nggak berhasil untuk nge-break ke atas. Nah, berarti candle ketiga jadi inducement lagi. Nah, ini jadi protect juga. Jadi dia masih ada kemungkinan ke bawah juga sih. Kalau nggak close candle di atas. Nah, tapi jika dia close candle atas, ada kemungkinan dia nggak bakal ngambil ke sini, Cok. Dia hanya ngambil liquidity di sini. Ada kemungkinan juga. Jadi kita nggak tahu. Namanya juga market kan. Nah, gitu seperti ini nih. Ini dia udah valid naik kan. Jadi kita punya liquidity ataupun inducement di sini. Inducement kan valid pullback terakhir. Inducement. Nah di sini untuk ininya kan ada key level ya. Key levelnya itu ada fair value gap. Bisa setting 50%. Nah di sini 50% area. Di situ ada area apa? Kalau kemarin gue nandain ini sebagai level resisten, become support ya. Nah, karena di sini di respect nih. Terkena resisten ini dia turun. Nah, ketika ada jebol ini RBS ini aktif kembali. Bukan aktif kembali. Karena level ini telah di break. Nah, kalian sesuaikan lagi sama LTF-nya gimana. Nah, sebelum masuk, ini kemarin udah aku bahas ya. Ketika mau masuk itu, kalian lihat dulu ada pullback enggak. Kayak ini kan minor TS, eksternal di dalam internal ya. TS. Nah, candle terakhir pun sebelum masuk dia ada pullback dulu, pullback sedikit baru masuk. Nah, ini bagus. IM15 di sini apa? IM15 tipis ya. Ini RBS juga sih. Nah, sniper tuh di situ dapat. Oke, nah kalian bisa lihat kan polanya di sini terbentuk strong low.
Oke, kayak gitu aja sih. Liquidity yang penting kita udah tahu strong low-nya di mana, jadi kita tinggal penerusan seperti itu. Itu materi range nanti kalian akan lebih paham tentang setup pola ini dengan memahami teori range. Ini H1, H4. Tadi udah berapa sampel ya? Nah, tapi ini tadi kan untuk liquidity ya. Ketika harga ini seperti ini, kalian bisa lihat ya, harga itu nggak ada ngambil liquidity. Nah, ini jadi build up liquidity, jadi trendline liquidity. Ini bakalan disapu dengan apa? Kan bisa lihat di sini ini dia sweepan. Nah, untuk apa? Menyapu liquidity ini. Menyapu liquidity ini setelah ini clear, di sini akan pembentukan strong low yang baru. Tinggal dicek tuh di M15 gimana. Jadi kalian nggak usah berpatokan sama liquidity apa ya, harus ada liquidity baru kalian entry lagi. Soalnya di sini udah nyapu liquidity di sini. Jadi terkadang dia nggak memerlukan suatu likuiditas karena likuiditasnya udah cukup besar untuk menaikkan suatu harga. Oke, kita ubah ke line chart ya biar lebih jelas. Nah, kalian bisa lihat kan pola ini, pola apa? Strong low, GM atau apapun itu. Di sini tipe konfirmasi kan sama. Nah, ini kan kalau secara kan kayak inducement ya, tapi cuma body. Tentang market structure itu dulu. Gue bakalan lanjut bahas tentang range. Jadi videonya ini akan agak panjang ya. Ilustrasi ya secara grafik. Oke, range itu pembentukan formasi STH ataupun STL, tapi dia di dalam range tiap time frame, dan tiap time frame itu punya range yang berbeda. Tergantung di sini juga bisa membuat menganalisa apa ya, multi time frame-nya ya. Misal dari daily dia lagi up. Ketika daily ataupun H4 itu pembentukan range strong high seperti ini. Nah, ini akan memulai fase retracement. Udah mulai fase retracement. Ketika pada H4 ataupun daily nanti terbentuk formasi strong low, di sini adalah akhir dari sebuah retracement. Untuk melanjutkan kenaikan. Nah, di situ. Ini sama konsepnya sama yang kita bahas tadi ya. Hanya saja di sini lebih besar, bukan di H4. Bukan, tadi kan hanya untuk range M15. Di sini bisa digunakan untuk daily H4, H1, bahkan semua time frame bisa. Oke, kita akan ke chart ya untuk contohin. Contohnya, di sini kan kalian bisa lihat weekly itu bullish ya, bullish. Nah, bullish, tapi di sini ada sebentar. Di sini ada break sini. Nah, break ini sebagai apa? Sebagai inducement ya. Nah, kalau sekilas memang terlihat seperti pemberikan suatu range. Nah, namun di sini di daily dia udah buat strong low, makanya di sini udah nggak valid untuk break range ini, karena di monthly juga kita lagi bullish. Nah, di sini daily udah bikin strong low, di sini udah break ya, breakout. Udah breakout di sini. Ini udah valid strong
strong low dari range. Jadi kita punya range ini dengan high ini ya, high of the range ya, tadi udah terkonfirmasi sebagai strong low. Kita tandain, sama banget banyak. Nah, di sini sebagai low of the range yang baru, dan di atas itu sebagai range lama. Nah, tapi harga itu tetap bereaksi di sini, tetap bereaksi. Ketika udah masuk ini kan namanya order flow ya, order flow dari ini, dari range lama ini, kita tetap memberikan reaksi penurunan untuk koreksi di sini, untuk penipuan para buyer. Karena di sini udah penurunan tajam kan, kenaikan, lalu dia ada penurunan sekali lagi. Penurunan ini bertujuan untuk mengambil likuiditas ataupun inducement. Di sini kan low, high, lower low. Nah, di sini kan pullback pertama, pullback terakhir sebelum kenaikan. Nah, jadi ini jadi inducement gitu. Jadi inducement. Oke, di sini setelah udah tekan inducement, apa konfirmasinya di sini? Nah, di sini ada terbentuk strong low lagi, terbentuk suatu range lagi. Nah, ini udah ambil liquidity, maka low ini udah valid karena udah terbreak di sini. Oke, di sini udah break. Nah, pasti kalian bingung, ini kapan sih waktunya retracement, waktunya pengambilan tempat entry kita, seperti itu. Dia itu ada dua ya, untuk tempat retracement itu, untuk pengambilan likuiditas antara pengambilan high ataupun low yang lama. Nah, seperti ini, tapi dengan catatan di high time frame ya, 4 daily, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada ketidakseimbangan ataupun fair value gap. Karena dalam fair value gap ini juga terdapat liquidity. Yang kalian kenal kalau di ICT itu adalah BC ataupun CB ya. Ya itulah CB kayak QB. Nah, itu. Ini udah pengambilan high lama, dia pengambilan likuiditas 1, 2, 3. Nah, 3 hari diambil. Di sini pakai QM. Kalian bisa identifikasi ini kan juga pakai equilibrium juga bisa. Nah, udah masuk di equilibrium, dia kembali naik. Ini juga sama, ini low, kalian tarik ke high, akan masuk ke equilibrium. Cuma di sini kan karena ada bullish order flow. Premium discount kita bahas lain waktu ya. Kita fokus sama range dulu ini. Karena di sini tadi udah ketemu nih range-nya di daily, dan dia ada out high. Jadi kan yang bisa merubah tren itu hanya di daily ataupun H4 untuk formasi STH-nya. Artinya retracement bisa ditemukan di H1 ataupun H4. Nah, kita ke H1 untuk time frame bawahnya. Kalau kalian lihat di H4 juga nggak akan kelihatan di sini. Nah, di sini. Oke, tapi sini gua bakal kasih tahu cara ngelihat H4 itu udah terbentuk STH tanpa buka ke H1 ya. Di sini ada break OC. Ini adalah SNR dari H4. OC-nya di break, nggak ada respon di sini. Udah di break. Artinya di H1 udah terbentuk, itu namanya breakout. Coba kita cek ke H1. Nah, kalian bisa lihat di sini ada apa? Di sini juga ada ya di konten gua. Tapi udah gua hapus deh. Udah gua privat. Nah, di sini terbentuk strong high yang
Ini kan apa namanya, buy stop, udah buy stop, lalu dia udah breakout, konfirmasi breakout di sini. Cuma kalau untuk week candle di sini, nah, di sini. Lalu ketika dia udah masuk ke sini, masuk ke mana, obstacle ini, nah dia akan lanjut penurunan, mau follow follow range H1 untuk retracement, untuk mengejar mana, untuk mengejar area diskon di area ini, area dari strong low range dari daily maupun dari H4. Mungkin di H4 kelihatan. Oh, di H4 di sini. Nah, di sini kan jadi area range order flow-nya dia. Di sini kalian tinggal cari POI di dalam sini. Nah, di sini ditemukan suatu QM ya, QM. Nah, nanti dulu kita fokus ke retracement dulu. Nah, cuma kan awalnya juga kalian lihat semua tuh berawal dari ini sweep. Nah, di sini berarti di M15 ada di M5 atau M15 itu ada strong high dulu terbentuk valid, baru dia memvalidkan time frame yang lebih besar seperti itu. Nah, di sini strong high-nya mana? Oh, di salah satu kan kelihatan. Di sini udah break, lalu dia break atas. Nah, ini jadi konfirmasi strong low H1. Lalu di sini ada, karena ini udah dimitigasi ya. Nah, di sini udah dimitigasi untuk level. Nah, di sini kalian sesuaikan lagi nanti sama H4 ataupun daily. Oke, kita lanjutkan di sini. Kalian lihat di sini H1. Begitu dia udah masuk dari order flow ataupun low of the range ini ya, order flow ya, low range STL dari H4 ini, dia akan membuat suatu konfirmasi H1 range yang baru. Di sini ada low dan di sini ada high yang di break ataupun market structure shift. Nah, cuma di sini kan dia perlu build up liquidity di sini. Build up liquidity. Ketika di sini kan udah mendekati doll, dia menjauh. Nah, di sini karena banyak likuiditas dan ada suatu liquidity yang menurunkan harga untuk naik lebih tinggi lagi. Untuk naik lebih tinggi. Sini kita pakai H4 ya. Nah, ini pakai H4. Kalau di lancar kalian bisa lihat secara jelas dia akan membuat suatu strong low yang baru di sini. Kalian tinggal follow aja. Ini sebenarnya kayak sistem bonker. Kalau di tengah kayak gini kayak bonker ya jadinya. Intinya dia membuat range yang baru. Kalian bisa gunakan yang tadi aku bahas pertama itu ya. Cuma di sini kan kalian bisa lihat ini sweep. Apakah di sini candle ketiga ini jadi investment? Oh, enggak, di sini kan dia candle up, kan candle down. Di sini pun udah breakout, udah kelihatan. Udah breakout, CRT ini gagal. Lalu dia candle bawah ini menjadi investment. Nah, dan di sini ada konfirmasi pembuatan strong low. Kalian bisa lihat kan strong low lalu dia breakout. Artinya candle ketiga ini yang jadi investment dan di sini ada support. Kurang lebih begitu. Ketika kalian buka KM15 pasti ada konfirmasi strong low lagi ataupun low of the range. Low of the range itu penerusan ya. Di sini konsepnya penerusan. Sama.
sini. Cuma kalau pakai M15 tuh banyak banget konfirmasi range yang terbentuk, fake range-nya. Sini udah break. Di sini garis merah ini sebagai inducement 4 ya. Kalau kalian pakai M15 ya sering tergocek gitu. Jadi pakai high time frame lebih bagus. Di sini jadi dia ngambil suatu support support dari M15. Kita bisa entry buy lagi di sini. Jam 7.15 ini nggak kelihatan kejauhan cok, mau nyari kuartal 2. Sini bisa targetnya sampai high karena di sini udah membentuk liquidity equal. Kita bahas di episode sebelumnya kan kemarin kan. Nah kalian bisa lihat di sini ya, ketika udah ngambil high old high, dia pengambilan likuiditas, dia turun lagi ya. Kalian bisa lihat lagi di H4. Di H4 ada apa? Support di sini. Support. Oke. Nah. Lanjut. Sama sini. Intinya range itu cuma seperti itu ya. Dia buat di time frame yang sama ataupun di satu time frame di bawahnya seperti itu. Nah, untuk yang versi pertama structure sweep itu bisa kalian jadikan confluence juga. Yang penting sejalan sama range ada atau pembentukan strong low ataupun strong high versi structure nya. Kita udah tahu secara liquidity udah dapet, tinggal secara structure itu sesuai apa enggak gitu loh, kayak gini. Dan satu lagi, law of the range ini ataupun sweep ini, jika terjadi berulang kali dalam jarak yang berdekatan seperti ya, itu akan menjadi suatu likuiditas. Nah seperti ini. Ini valid strong low. Di sini inducement ini nggak diambil ya, candle hijau ini nggak diambil. Candle ke-4 membuat satu liquidity, ini jadi inducement. Pasti ada di sini apa namanya, H1 mungkin ya, H1 RBS. Kalau H4 nya nggak kena. Sorry guys, udah masuk dia begitu dia udah build up liquidity di sini, nggak ada yang diambil, disapu di sini, jadi strong low lagi dan break. Ketika tiga ini berdekatan, ini akan menjadi likuiditas. Kalian tinggal lihat tuh nanti di sini dia penyapuan sampai mana dan terbentuk konfirmasi itu di mana. Mungkin di sini ada key level di HTF ya, di daily ataupun di apa. Di sini kan termasuk support 4 juga. Di sini dia nggak nyampe ke bawah sini, nggak. Begitu udah di sini udah cukup likuiditasnya, dia akan melakukan konfirmasi kenaikan. Di sini nggak sweep tapi dia break ataupun RDRB. Ketika dia rejection sini dia turun kan, lalu dibalas candle bullish. Nah, ini jadi RDRB, jadi konfirmasi pembelian juga kalau di ICT. Nah, dalam pembuatan ini pastinya ada suatu pembuatan range baru di long time frame nya di M15 H1 kayak gitu. Ketika udah terbentuk suatu likuiditas di sini equal plus liquidity sebelum masuk itu, sini kan ada POI nya pakai OB ataupun break OC, apa namanya ya, itulah. Kalian cari tuh nanti. Kalau kalian mau aman ya kalian tunggu strong low ini valid. Ini strong low ini valid, kalian bisa gunakan nanti untuk alat bantu tuh ya. Ini belum kujelasin dari awal, ini penting banget.
ini menggunakan apa ya namanya ya, Fibo. Nah, Fibo kalian bisa tarik hanya di rejection block bisa, di full candle bisa, nanti tetap sama sih ketemunya biasanya. Jika di wick cuma dapat 0,75, jika full di 0,5 ataupun equilibrium. Ini sekarang kalian lihat di M15 tuh benar-benar terbentuk strukturnya. Terkadang tuh gimana ya, dia cuma buat ini equal, itu yang perlu dihindarin terkadang. Jadi kan udah terbentuk range low of the range dia beri, jadi range baru. Ketika udah muncul pola yang sama, ini akan menjadi retracement di sini. Nah, yang aku bilang tadi apa? Old high yang akan mengambil likuiditas. Di sini ada old high. Nah, liquidity, mana liquidity? Ini. Ketika udah terbentuk range yang sama ataupun formasi ini, dia kan retracement untuk mengejar range dan diskon ataupun pengambilan entryan kita, pengambilan stop loss para retail buyer gitu. Sini nah kalian bisa dapat lebih sebenarnya pakai lower time frame ya. Di sini tadi H4 OB. Nah, sejajar di situ ada RBS di sini. Sekarang posisi. Ataupun kalian mau pakai tambahan Fibonacci ataupun yang lain-lain bisa. Nah, di sini sebelum masuk ini ada pullback dulu, harus ada pullback dulu. Di sini pullback, lalu dia masuk. Oke. Kayaknya cukup sekian ya. Ini udah aku kasih contoh banyak sih. Ini jadi low of the range, high of the range-nya di mana di sini. Nah, di sini kan jadi liquidity karena membentuk suatu equal sampai ke ATH, PRL. Oke. Sini pergerakan market tuh sama kok, kayak gitu terus. Apalagi kalau ini kan udah jelas nih liquidity weekly udah diambil. Di sini tinggal build up nih, break retest. Sini cuma pakai 0,5 aja kalian bisa profit tuh. Serius nih, pakai 0,5 aja bisa profit. Nah, ini aku hapus semua nih. Sekarang kita bahas 0,5. Cuma pakai low sama high ya. Low ke high. Yang penting ini udah kebahas di ini sih, penggunaan Fibonacci sebenarnya. Kemarin nggak bahas equilibrium. Ini low of range ataupun sweep di sini kan ke high-nya dapat 0,5. Tinggal geser lagi ini. Salah. Anjir. Penarikannya dari ini ya, low dari range-nya dapat 0,5. Nah, karena sini udah buat lagi ya, tariknya dari sini nih. Sini dapat nggak dapat. Sini udah dapat kan, sama sih. Gitu terus market itu. Nih, low of range. Di sini dapat. Ini kan udah jadi pembentukan range baru nih di sini. Tapi di H1 ataupun ke sini dapat juga. Gampang gini ke trading. Oke deh, gua tutup dulu ya.